Pemirsa, kapal perang KRI Bung Karno 369 diresmikan di Dermaga Kolin Lamil TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Kapal perang jenis korvet karya anak bangsa untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut dan pengganti kapal kepresidenan KRI Barakuda 643. Lalu bagaimana fasilitas dan keunggulan dari kapal tersebut? Berikut liputan reporter Fatimah Albar dan juru kamera Muhammad Rafi. Pemirsa, TNI Angkatan Laut baru saja meresmikan sebuah kapal korvet bernamakan dengan KRI Bung Karno 369, dan kapal ini merupakan buatan anak bangsa pertama untuk kapal perang atau kapal korvet. Dan saat ini saya sudah berada di atas kapal tersebut, namun saya ingin mengetahui lebih lanjut nih pemirsa, bagaimana dengan keunggulan dari kapal ini. Makanya saya akan mengajak pemirsa untuk menanyakan langsung ke Datsatgas, yaitu Kolonel Puntun Anjung, untuk menanyakan mengenai keunggulan dari kapal ini. Halo Bapak Puntun Anjung, apa kabar? Baik, selamat sore Mbak Fatimah. Mungkin Bapak bisa jelaskan nih, saat ini kita berada di titik berdiri di mana nih Pak? Saat ini kita berada di geladak heli KRI Bung Karno 369, di mana kemampuan heli ini dapat menampung heli Panther, di mana maksimum take off weight heli yang dapat landing di sini sekitar 10 ton, jadi mampu menahan ataupun membawa heli, dan 2 kali impact heli yang berat 5 ton. Berarti kita saat ini berada di heli deck-nya ya Pak ya. Keunggulan dari kapal ini dari kapal-kapal sebelumnya mungkin bisa dijelaskan? Keunggulan KRI Bung Karno 369, yang pasti satu hal yang perlu kita ingat bahwa kapal ini kapal korvet pertama produksi dalam negeri. Jadi kapal ini karena produksi dalam negeri dibuat oleh anak bangsa. 80% ini komponen dari dalam negeri. Ini kan kapal perang ya Pak. Untuk persediaan senjata sendiri seperti apa sih Pak? Dan jenis senjata apa saja yang disiapkan di kapal ini? Senjata saat ini yang sudah ada di kapal ini meriam 40 mm Leonardo buatan Italia, kemudian meriam 20 mm buatan Serbia, dan ke depan kita akan memancang persenjataan strategis. Contohnya surface to surface missile, kemudian surface to ice missile, kemudian AFF, SM, dan juga nanti dilengkapi dengan combat management system dengan pendukungnya. Untuk kecepatannya sendiri bagaimana sih Pak? Unggulkah dengan kapal-kapal perang lainnya? Saya kira kecepatan kapal ini cukup unggul dibanding kapal lain, karena dengan kecepatan maksimum dengan RPM kemarin 2000 kita dapat mencapai 24 knot. Pak, tadi saya sudah lihat sedikit kapal ini, dan saya belum lihat nih Pak tempat pengoperasian kapal ini di mana. Kira-kira bisa ditunjukkan ke saya? Baik Mbak, silakan kita ke Anjungan. Kita langsung ke Anjungan ya Pak ya? Ya Mbak ya. Oke, pemirsa, kita akan lihat tempat pengoperasian dari kapal ini. Ikuti saya. Oke Pak, ini kita menuju ke Anjungan, betul? Betul Pak. Ini sekarang kita berada di upper deck. Ini di mana ini masih satu geladak dengan heli deck tadi. Ini juga merupakan bagian dari geladak PPIP dan PPIP. Berarti kita langsung ke atas ya Pak? Ya Mas. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Anjungan, tempat pengoperasian dari kapal ini. Kita akan menanyakan langsung lagi bagaimana sih pengoperasian dari kapal ini, keunggulannya apa saja, dan kelebihannya juga apa saja. Kita akan tanyakan langsung Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Ini sekarang kita berada di geladak Anjungan KRI Bung Karno 369, di mana Anjungan ini merupakan pusat kendali seluruh kegiatan yang ada di kapal ini. Jadi di sini kita dapat mengendalikan pergerakan kapal, baik itu navigasi, komunikasi, dan juga permesinan. Semuanya kontrolnya di sini, dan kita bisa monitor kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di sini. Seperti kita lihat di sini ada radar untuk memantau situasi di permukaan yang kita lalui. Kemudian ada perlengkapan yang lain, ada GPS, ada WACDIS, ada WAIS, dan ada beberapa alat komunikasi. Karena kapal ini merupakan kapal porket dan kepresidenan, juga dilengkapi dengan PISAT, sehingga kita di laut pun masih bisa berkomunikasi dengan pangkalan ataupun dengan yang lainnya. Kemudian kapal ini juga dilengkapi dengan pos informasi tempur, ya, di mana pos informasi tempur ini sebagai tempat untuk mengendalikan semua pertempuran, baik itu pertempuran atas air, permukaan, dan bawah air. Untuk Pak, kan ini muatannya banyak orang yang bisa naikin kapal ini. Mereka tempat peristirahatannya di mana sih Pak? Mungkin bisa ditunjukkan ke kami? Mereka ada sekitar 50 orang, termasuk komandan, dan di sini semua sudah tersedia lengkap
fasilitas mereka. Jadi untuk bertempur ataupun untuk beroperasi dalam medan tempur apapun mereka sudah siap. Semuanya dilengkapi dengan tempat tidur masing-masing. Untuk ruangan VIP-nya merupakan bagian salah satu tempat tidur dari mereka, mungkin bisa dilihatkan ke kami, Pak? Ya, di sini memang dilengkapi PPIP, dapat ruangan PPIP, kemudian ruang VIP, nanti bisa kita lihat. Oke. Ya. Jadi kita ke bawah lihat ruangan VIP. Mari Mbak, silakan kita lihat. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi ruang VIP yang ada di bawah, di lantai 2, betul ya Pak ya? Ya. Oke, kita akan lihat langsung. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat helideck, kemudian juga anjungan, dan kita akan melihat tempat VVIP atau di sini ada tempat rapat untuk para awak kapal yang memang bertugas di kapal ini. Kembali lagi kami mengingatkan bahwa kapal ini dinamakan dengan KRI Bung Karno 369. Seperti yang kita lihat saat ini sudah ada lukisan Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno. Memang kapal ini diperuntukkan atau dinamakan dengan KRI Bung Karno 369. Nah, kita akan tanyakan lagi kepada dan Satgas Kolonel Pantun Unjung untuk mengetahui kegunaan dari ruangan VIP ini sendiri bagaimana. Oke, Bapak Pantun Unjung mungkin bisa jelaskan lagi bagaimana sih keunggulan dari ruangan VIP ini dan diperuntukkan untuk apa saja? Baik Mbak, saat ini kita berada di ruang meeting PPIP, kemudian di sebelah adalah ruang PPIP. Keunggulan dari tempat ini di mana sebagai ruang PPIP dilengkapi dengan pengamanan. Tentunya pengamanan kapal ini ataupun ruangan ini sekeliling daripada ruang PPIP, kemudian meeting room PPIP ini dilengkapi dengan material bahan ataupun material bahan tahan peluru. Baik, terima kasih waktunya Bapak Pantun Unjung untuk menjelaskan bagaimana kehebatan dari kapal KRI Bung Karno ini. Terima kasih. Itu dia pemirsa, memang bisa kita lihat bahwa kapal KRI Bung Karno 369 ini sangat siap memang diperuntukkan untuk kapal perang. Dan tadi juga kita lihat bahwa kapal ini sudah memiliki beberapa keunggulan yang berbeda dari kapal-kapal sebelumnya dan tentunya lebih maju dan lebih baik. Demikian dari Jakarta, Fatima Albar, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan.